Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati ialah Bapak Zainuri Pamuji MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan dan teman-teman sekalian. Di sini saya Nurila Dwi Aprilia dengan NIM 2017402072 akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang pemimpin kependidikan. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Di sini apa aja sih yang kita bahas kali ini? Yang pertama itu ada kepemimpinan pendidikan. Terus yang kedua ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang ketiga ada fungsi pemimpin pendidikan. Dan yang keempat ada syarat pemimpin kependidikan. Dan yang terakhir ada keterampilan yang harus dimiliki kependidikan. Yang pertama yaitu tadi ada pemimpin pendidikan. Pemimpin pendidikan adalah orang yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan yang dapat bekerja untuk orang lain. Secara umum, definisi kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Di sini pendidikan yang mengandung arti dalam lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung dan sekaligus menjelaskan pula sifat atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh kepemimpinan itu. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pemimpin pendidikan adalah tiap-tiap orang yang merasa terpanggil untuk melaksanakan tugas memimpin di dalam lapangan pendidikan. Misalnya seperti orang tua di rumah, guru di sekolah, kepala sekolah di sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya ada tipe-tipe kependidikan. Selanjutnya tipe-tipe pemimpin berdasarkan konsep, sifat, sikap, dan cara-cara pemimpin tersebut melakukan dan mengembangkan kegiatan kepemimpinan dalam lingkungan kerja yang didampinginya. Yang pertama ada tipe otoriter, disebut juga tipe kepemimpinan autoritari. Dalam kepemimpinan ini yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompok. Yang kedua ada tipe laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia memberikan bawahannya berbuat sekehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Struktur organisasinya tidak jelas dan kabur. Segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pimpinan. Selanjutnya yang ketiga ada tipe demokratis. Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengah anggota kelompoknya. Pemimpin yang demokratis selalu berusaha mestimulasi anggotanya bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada tipe demokratis. Disebut juga demokratis semu atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe demokratis hanya tampak saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap autokratis. Oke, selanjutnya ada fungsi pendidikan.
Apa sih fungsi pendidikan? Fungsi pemimpin pendidikan? Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar memutuskan dan bekerja. Antara lain yaitu pemimpin membantu menciptakan suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua ada pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga ada pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Yang keempat, ada pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaannya yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif. Yang kelima, ada pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Selanjutnya ada syarat-syarat pemimpin. Apa sih syarat-syarat pemimpin pendidikan? Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rendah hati dan sederhana. Kedua ada sifat suka menolong. Ketiga ada sabar dan memiliki stabilan emosi. Terus yang keempat ada kepercayaan diri. Terus yang kelima ada jujur dan adil dan dapat dipercaya. Keenam ada keahlian dalam jabatan. Selanjutnya ada keterampilan yang harus dimiliki kepemimpinan. Apa aja sih yang harus dimiliki? Yang pertama ada keterampilan dalam memimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan. Memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk hal itu antara lain ia harus menguasai bagaimana caranya menyusun rencana, menghindarkan working on the group dan working for the group, dan mengembangkan working within the group. Selanjutnya ada keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antara manusia yang menjadi inti dalam hubungan ini. Apakah itu hubungan fungsional atau hubungan personal? Adalah saling menghargai. Bawahan menghargai atasan dan sebaliknya, atasan pun harus menghargai bawahannya. Yang ketiga ada keterampilan dalam proses kelompok. Maksudnya utama dari proses kelompok ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok itu dapat diefektifkan secara maksimal. Selanjutnya ada keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil mencakup segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam administrasi personil ialah ada seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, pembimbingan, dan pengembangan serta kesejahteraan. Selanjutnya keterampilan dalam menilai penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Yang dinilai biasanya ialah hasil kerja, hasil cara kerja, dan orang yang mengerjakannya. Selanjutnya, kesimpulannya adalah kepemimpinan pendidikan pada hakikatnya merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu. Pemimpin
sebagai penanggung jawab dalam ranah penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Pemimpin berkewajiban mendorong, membimbing, dan menggerakkan bawahan pendidik dan tenaga kependidikan, serta warga sekolah lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Kepala sekolah sebagai pemimpin bertanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya sebagai edukator, manajemen, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Keseluruhan fungsi kepemimpinan kepala sekolah tidak akan terwujud dengan sempurnanya jika diiringi dengan kualitas kepribadian yang baik. Kepribadian yang dimaksud adalah fokus, confidence, transparency, integrity, inspiration, passion, inovatif, passion, stoicism, kindness, authenticity, dan sebagainya. Terima kasih, itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.